wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Daifullah. Saya dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan meresensi sebuah sebuah novel, Pak. Sebenarnya, sebuah novel berjudul Ivana van Dijk karya dari Risa Saraswati. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Risa Saraswati itu salah satu YouTuber indigo yang suka datang-datang ke gedung kosong yang udah tua. Nah, di sana itu dia itu mau kasih lihat nih arwah hantu apa aja yang masih sering berkeliaran di sana atau yang masih suka nunggu di sana nih. Nah, buku ini juga merupakan salah satu cerita hidup dari salah satu hantu yang ditemui Risa di waktu dia lagi syuting video klip dari bandnya Risa. Nah, dari situ Risa kan waktu first impression sama dia tuh ini nggak terlalu bagus lah, karena Ivana ini kayak nyuruh Risa itu buat pergi terus karena nggak suka sama orang-orang yang mukanya itu kayak orang Melayu. Nah, karena itulah Risa jadi penasaran, pengen mau ngulik kisah hidup dari Ivana ini. Karena apa alasannya nggak suka sama orang Melayu, sama yang mungkin karena di masa lalunya dia ada masalah sama orang Melayu. Nah, waktu Risa buat novel ini dia sering banget nih diganggu sama ini Ivananya. Akhirnya Ivana ini dulu dan mau cerita tentang kisah hidupnya ke Risa. Nah, awal mula nulisnya ini Ivana itu cerita tentang bagaimana dia bisa ke Hindia Belanda. Nah, Ivana itu waktu Hindia Belanda itu sama ayah sama mama sama papanya. Nah, nama papa sama mamanya itu Dieter sama Suzy van Dijk. Nah, lambat laun dia itu bisa beradaptasi lah atau berinteraksi sama orang-orang Hindia Belanda, karena keluarga Van Dijk ini keluarga yang baik banget sama orang-orang Inlander atau orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu nama Indonesia sebelum merdeka. Nah, saking baiknya atau saking nggak ada perbedaan kasta lah artinya sama orang Hindia Belanda, sampai ayah Ivana van Dijk ini kasih nama anaknya itu nama orang pribumi, namanya itu Dimas, sama kayak saya, tapi namanya itu Dimas van Dijk. Nah, karena nama itulah awal mula kehancuran keluarganya dimulai, karena mereka berdua itu sering dibully, dirundung lah di sekolah karena nama adiknya itu sama kayak nama pribumi. Nah, setelah mereka dibully itu ternyata adiknya Ivana ini suka sama salah satu anak jenderal petinggi militer di Belanda nih. Mereka suka tapi diam-diam akhirnya ketahuan juga, dan adiknya Ivana ini disiksa terus dipukulin sampai akhirnya meninggal dunia. Terus jasadnya itu dibawa ke rumah keluarga Ivana ini. Akhirnya ya kalian tahu lah gimana rasanya anak udah nggak bernyawa lagi terus dianterin aja nih, tubuhnya udah biru semua habis dipukulin gitu. Nah, karena nggak sanggup ibunya itu ngelihat anaknya meninggal, akhirnya ibunya ini mutusin untuk nggak makan dan akhirnya meninggal juga. Karena ayahnya juga malah ikut-ikutan karena nggak sanggup nahan depresi, dia itu buat bunuh diri dengan nembakin kepalanya pakai pistol, akhirnya juga meninggal. Dan Ivana ini malah jadi seorang yang nakal, jadi pelacur karena dia mau balesin dendam keluarganya itu dengan deketin salah satu petinggi militer Nippon. Akhirnya dia kasih tahu di mana petinggi militer Belanda itu tinggal atau sembunyi ke tentara Nippon. Akhirnya mereka semua dibantai sampai meninggal dengan cara yang tragis. Dan ya tau lah gimana seremnya. Ivana juga akhirnya dibunuh sama orang kepercayaannya di tentara Nippon itu, karena mungkin tugasnya udah selesai jadi nggak ada guna lagi, akhirnya dibunuh juga. Mungkin itu sih ringkasannya. Nah, kalau menurut saya kelebihan dari buku Ivana van Dijk ini, ceritanya bagus banget malahan. Ini cerita tentang sosok hantu
Belanda dia bisa sampai berinteraksi nih sama manusia yang mau ceritain cerita hidupnya. Terus yang kedua itu bahasa dari buku ini tuh baku, nggak bahasa modern kayak novel-novel zaman sekarang yang ceritanya yang terlalu anak muda banget nih. Ini salah satu cerita yang bahasanya baku, pakai bahasa Indonesia banget nih. Terus kelebihannya lagi ini nih, bukunya itu gak bosen kalau dibaca karena terus menerus membuat kita penasaran gimana sih akhir dari kisah hidup Ivana ini, gimana dia bisa jadi hantu yang kejam, judes. Mungkin itu aja sih kalau kelebihannya. Nah kalau kekurangannya ini keasliannya nih. Nah ceritanya ini asli nggak nih dari Ivana atau mungkin ada karangan dari Risa Saraswati. Nah setelah itu kekurangannya ini mungkin antara gimana ya, bagi yang nggak suka aja nih, bagi yang nggak suka sama novel yang sadis atau yang nggak terlalu zaman penjajahan gitu, nah mungkin itu nggak cocok banget bagi mereka nih. Mungkin itu aja sih kelebihan sama kekurangannya. Mungkin sekian dari saya akhiri resensi novel saya ini dengan akhirul kalam nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.